minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya akan menerangkan tentang struktur keuangan dan perkembangan desa. Pengertian desa. Desa adalah suatu daerah tempat tinggal penduduk yang jauh dari kota. Adanya homogenitas pada penduduk desa, baik dalam hal mata pencaharian, yaitu agraris, nilai kebudayaan, maupun tingkah laku hubungan antar penduduk yang akrab. Kawasan pedesaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, wilayah mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Syarat desa. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut. Pertama, batas usia desa induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukan. 2. Jumlah penduduk. 3. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. 3. Sosial budaya. 4. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi penduduk. 5. Batas wilayah desa. 6. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik. 6. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi pemerintahan desa. Ciri khas desa. Adapun ciri khas desa sebagai berikut. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa membagi atas 4. Yang pertama, perbandingan lahan dengan manusia cukup besar. 2. Sektor pertanian agraris menjadi lapangan kerja yang dominan. 3. Adanya hubungan yang sangat akrab antar warga. Dan 4. Masih bertindak pada tradisional. Kriteria kawasan pedesaan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan penata ruang. 1. Fungsi kawasan produksi pertanian kabupaten. 2. Sistem jaringan prasarana pendukung kegiatan pertanian. 3. Aglomerasi penduduk yang bermata pencarian petani, nelayan, perajin kecil. 4. Tatanan nilai budaya lokal. 5. Kegiatan utama pertanian dan pengelolaan sumber daya alam termasuk ikan tangkap. 6. Susunan fungsi kawasan. 7. Kerapatan sistem pemukiman dan pendukung yang rendah. 8. Bentang alam yang terinci, pola ruang pertanian dan lingkungan alami. Fungsi desa. Menurut Pintarto ada 3 fungsi desa, yaitu desa dapat sebagai hinterland atau daya dukung. 2. Ditinjau dari segi potensi ekonomi. 3. Dari segi kegiatan kerja. Dan yang terakhir kita bahas tentang apa itu tipologi desa. Berdasarkan kerabat. 1. Desa genealogis. 2. Desa teritorial. 3. Desa campuran genealogis teritorial. Kedua, berdasarkan hamparan. 1. Desa pesisir pantai. 2. Desa dataran rendah atau lembah. 3. Desa dataran tinggi. 4. Desa perbukitan atau pegunungan. Ketiga, berdasarkan pola permukiman. 1. Desa dengan pemukiman menyebar. 2. Desa dengan pemukiman melingkar. 3. Desa dengan pemukiman mengumpul. Dan 4. Desa dengan memanjang. Jadi di sini adalah macam-macam tipologi desa. Dan berdasarkan pola mata pencarian ada 4, yaitu pertama desa pertanian, desa nelayan, 3 desa industri, dan keempat desa perdagangan. Itulah hari ini kita bahas tentang pedesaan. Semoga kalian anak-anakku dapat mengerti apa yang sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.